Termignoni, sang idealis yang benar-benar nggak pernah punah. Persiapkan telinga kalian dan buka mata lebar-lebar karena ini bukan tontonan buat kalian yang masih muja-muja suara mesin jahit. Ini adalah ledakan murni dari sebuah mahakarya mekanis. Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Ya, kalian butuh energi itu. Dengerin baik-baik, kalau motor atau mobil kalian suaranya masih sopan, masih halus kayak kipas angin rusak, kalian salah tempat, minggir. Hari ini kita nggak lagi bahas pipa ledeng bawaan pabrik yang ngebosenin dan bikin ngantuk di lampu merah. Kita bakal bedah sebuah legenda sejati, sebuah sistem pembuangan yang mengubah cara dunia mendengar raungan mesin. Jangan berani-berani ngecilin volume perangkat kalian, karena ini bakal jadi penjelasan paling bising dan paling brutal yang pernah kalian dengar. Kalau kalian ngaku pecinta otomotif sejati tapi nggak tahu merek yang satu ini, aduh, mending dorong aja motor kalian ke laut deh. Termignoni ini adalah merek yang bener-bener nempel erat sama The Doctor sendiri, sang legenda hidup Babang Valentino Rossi. Dan ya, meskipun mereka juga bikin sistem knalpot gila buat Yamaha, Kawasaki, dan Honda, mari kita jujur aja lah, Termignoni adalah jiwa mutlak dari Ducati. Setiap pemilik Ducati yang masih waras otaknya pasti milih knalpot ini. Kenapa? Karena knalpot standar pabrik itu suaranya menyedihkan banget. Dicekik sama regulasi emisi, tertahan, nggak bisa napas. Termignoni datang buat ngelepasin jiwa buas dari mesin kalian. Ngasih suara fantastis yang bikin bulu kuduk langsung berinding. Kalau kalian masih pakai knalpot standar yang beratnya kayak bawa barbel angkat besi, sorry aja nih, kalian belum paham apa itu arti performa yang sesungguhnya. Semuanya ini bermula dari seorang pria jenius yang benar-benar gila kecepatan, namanya Luigi Termignoni. Balik ke tahun 1969, dia buka bengkel dan dealer pertamanya khusus buat Ducati, Kawasaki, dan Honda. Tapi pria yang satu ini emang gak pernah ada puasnya. Hasrat dia buat ngebut itu gak bisa dipenuhin cuma pakai standar pabrikan doang. Dia mulai ngeracik mesin balap, bikin suku cadang khusus motor 4 tak, bayangin aja selama 20 tahun. Dan catat fakta penting ini ya, di tahun 1971, waktu bengkel-bengkel lain masih nyetel mesin pakai cara kuno, cuma modal dengerin pakai telinga dan nebak-nebak pakai firasat bodoh mereka, Luigi nggak mau ikutan konyol. Dia udah beli alat mutakhir, sebuah mesin uji dyno pertamanya. Dia nguji semua kreasi instingnya secara ilmiah dan berbasis data. Terus di tahun 1976, dia bermitra sama Bimota. Nah dari sinilah awal mula dia ngeracik sistem knalpot buatan tangan yang akhirnya bakal ngeguncang peradaban dunia otomotif. Sekarang, mari kita ketawain bareng-bareng desain knalpot standar di era akhir 70-an. Bentuknya gede, jelek, beratnya minta ampun, dan pastinya nahan tenaga mesin banget. Luigi ngelihat kebodohan massal di industri balap ini dan akhirnya mutusin buat ngembangin sistem knalpotnya sendiri. Boom! Dia nyiptain peredam suara berbahan aluminium pertama di dunia. Bayangin terobosannya. Knalpot yang gabungin unsur super ringan tapi benar-benar kuat, knalpot bawaan pabrik langsung kelihatan kayak rongsokan besi tua kalau dijejerin sama Termignoni. Saking revolusionernya penemuan ini, para pembalap gila di ajang Paris-Dakar langsung copot dan buang knalpot standar mereka. Kenapa? Ya karena berat knalpot standar itu bikin motor mereka nyungsap amblas di tengah pasir. Sementara yang pakai Termignoni, motor mereka terbang ngelewatin bukit pasir dengan beringas. Masuk ke era 1980-an, kesuksesan Luigi makin menggila dan benar-benar di luar kendali. Termignoni produksi sistem knalpot pertama dengan Ducati, dan di saat yang sama, mereka juga jalin kemitraan raksasa sama Honda. Coba deh kalian pelototin porsi raksasa di diagram ini. Pada ajang balap ketahanan paling brutal yang nguras darah dan air mata, 24 jam Le Mans, Termignoni datang dan secara harfiah memonopoli pit lane. Mereka nyuplai 80% knalpot buat mobil balap di sana. 80% kawan, pabrikan lain cuma bisa nelan ludah, gigit jari, sambil nangis di pojokan ngelihat logo Termignoni mendominasi lintasan sirkuit tanpa ampun. Tunggu dulu. Perhatian buat para penggila mesin dan maniak kecepatan dimanapun kalian berada. Jangan berani-berani berkedip atau malingin wajah kalian dari layar. Untuk semua yang lagi asyik nyimak, saya mau nyapa kalian di pertengahan ini, tetap terus menonton hingga akhir video ya. Karena percayalah, ledakan tenaga kuda dan level kegilaan di pembahasan kita ini bakal terus meroket naik. Kita baru aja manasin mesin di gigi 1 nih, jadi kencengin sabuk pengaman kalian dan pantengin terus. Pastinya, di pasar yang kejam dan saling sikut ini, selalu aja ada pesaing yang caper pengen cari muka. Ada nama-nama kayak Micron, Blue Flame, Yoshimura, sampai Arrow yang nyoba nantang takhta sang raja. Tapi jujur aja nih ya, ini lucu banget. Mereka bener-bener mikir bisa ngalahin silsilah balap murni dari seorang Termignoni. Mustahil.
Termignoni ngebantai mereka pakai pengalaman puluhan tahun yang berdarah-darah di lintasan balap, ditambah riset laboratorium yang super gila, sementara pabrikan pesaingnya masih sibuk mikirin desain stiker buat brosur jualan. Termignoni udah bikin knalpot yang ninggalin mereka semua terbatuk-batuk ngehirup asap pembuangan. Dan semua keringat, darah, serta riset gila siang malam itu akhirnya kebayar lunas di puncak tertinggi dunia balap. Tahun 1988. Luigi Termignoni ngeraih kesuksesan masif pertamanya dengan menangin kejuaraan dunia Superbike. Tebak siapa kesatria yang nungganginnya? Fred Miracle bawa motor Honda RC30 yang melegenda dan sangat otentik itu. Ini ngebuktiin satu hal mutlak yang harus kalian catat di otak. Termignoni itu bukan cuma soal bikin pipa bising yang bikin budak tetangga. Ini adalah teknologi pemenang, knalpotnya para juara dunia sejati. Angka nggak pernah bohong, teman-teman. Telan baik-baik statistik mengerikan ini dan resapi betapa gilanya dominasi mereka. Sejak kemenangan legendaris pertama itu, Termignoni udah ngerampok 16 piala kejuaraan dunia Superbike, 10 kejuaraan dunia MotoGP, 2 gelar Paris-Dakar yang super mematikan, dan bahkan ngerajai kejuaraan dunia Rally Raid. Pabrikan saingan mana coba yang berani mamerin rekam jejak semenakutkan ini? Nggak ada, nol besar. Mereka benar-benar naklukin dunia balap global tanpa nyisain ruang napas sedikit pun buat yang lain. Lalu kita masuk ke era keemasan di awal 90-an. Di saat pabrikan knalpot abal-abal lain masih main-main sama bahan yang berat, gampang karatan, dan kuno abis, Luigi pakai intuisi aliennya ngenalin sistem knalpot berbahan titanium pertama di dunia. Termignoni jadi brand pertama yang berani dan punya kapasitas otak buat ngelakuin hal gila itu. Titanium loh ini, material kelas kedirgantaraan buat pesawat tempur. Material yang bisa nahan panas ekstrim, tapi bobotnya nyaris nggak kerasa di tangan. Pabrikan lain, boro-boro. Mereka bahkan nggak ngerti gimana caranya ngelas titanium tanpa bikin besinya hancur berantakan. Mereka cuma bisa melongo ngeliat kejeniusan mutlak si Luigi. Kalau kalian pikir bikin knalpot juara itu gampang, cuma sekedar motong pipa logam asal-asalan, terus dilas di garasi belakang rumah, kalian sungguh sangat naif. Departemen prototipe Termignoni itu nggak main-main. Setiap desain baru harus ngelewatin proses penyiksaan material yang super kejam. Pertama, mereka konsultasi intensif sama teknisi balap paling dewa di muka bumi. Kedua, mereka nguji suaranya. Harus menggelegar kayak petir, tapi secara magis tetap dipaksa lolos uji polusi. Ketiga, uji coba performa dan daya tahan di bawah tekanan yang paling brutal. Ini bukan sekedar bengkel, ini tuh pusat alkimia modern buat nyiptain tenaga, bukan sekedar gaya-gayaan anak motor nongkrong di kafe. Sekarang, mari kita bahas soal belahan jiwa mekanis. Walaupun Termignoni juga masuk peluru buat Yamaha, Honda, dan raksasa lain, kita harus tegasin satu aturan tak tertulis yang krusial banget. Adalah sebuah kejahatan visual dan mekanis kalau kita ngelihat Ducati 999, Ducati 748, atau sebuah Ducati Monster telanjang tanpa sistem Termignoni terpasang di bawahnya. Itu pemandangan yang nggak bisa dimaafin. Sistem knalpot ini adalah urat nadi murni, saluran darah utamanya setiap Ducati. Mesin dan knalpot ini tuh diciptain untuk satu sama lain dalam sebuah simbiosis magis yang sangat-sangat sempurna. 160 horsepower! Angka monster yang gila ini dihasilin sama mesin produksi massal paling bertenaga di dunia pada zamannya. Sang Raja, Ducati 1098 Superbike. Sebuah motor buas yang bener-bener ngejebol batasan akal sehat. Dan coba kalian tebak, sistem pembuangan apa yang dipercaya dunia buat nyalurin ledakan tenaga sebuas itu, biar mesinnya nggak hancur berkeping-keping? Ya, tentu aja Termignoni dong. 160 tenaga kuda itu butuh tenggorokan yang ekstra lega buat bernapas. Dan Termignoni adalah paru-paru raksasa penyedia oksigennya. Pastinya bakal selalu ada orang-orang sok tahu yang nyinyir bilang, kancah mereka di MotoGP sekarang nggak segemerlang zaman Valentino Rossi dulu. Oh, tutup mulut kalian dan buka mata lebar-lebar. Dari tahun 2002 sampai detik ini, Termignoni masih terus berkolaborasi dan mendominasi setiap inci aspal di ajang balap dunia. Mulai dari kejamnya persaingan MotoGP, Moto2, Moto3, SBK, meca angin di time trial sampai dihajar debu di Rally Raid. Mereka masih berdiri tegak sebagai pabrikan knalpot kelas dunia raksasa yang gak bisa diremehin sama siapapun, kapanpun. Tapi, di tengah semua raungan mesin yang beringas dan hiruk-pikuk perayaan kemenangan ini, kita harus nurunin RPM sejenak dan nundukin kepala. Pada tahun 2019, di usia 75 tahun, sang maestro, inovator jenius kita, Luigi Termignoni menghembuskan nafas terakhirnya. Pria ini udah ngorbanin keringat dan mendedikasikan seluruh hidupnya murni buat ngejar satu hal,
Kesempurnaan. Sang maestro mungkin udah ninggalin kita semua. Tapi warisan gila yang dia bangun dari nol bakal terus hidup, terus menderu nembus angin, dan terus dinikmatin sama para penggemar kecepatan di seluruh dunia. Jadi dengerin saya baik-baik. Kalau kalian jalan ke bengkel, ngeliat label harga selangit dari sebuah knalpot Thermic Noni, terus mulai ngeluh dan mewek karena harganya kemahalan, berarti kalian sungguh nggak paham apa-apa tentang nilai sebuah karya. Ya harganya emang bakal nguras isi dompet kalian sampai kering kerontang. Tapi sadar dong, di balik setiap lembar uang yang kalian keluarin, kalian tuh sama sekali bukan lagi beli pipa besi bengkok. Kalian beli teknologi balap murni kelas dunia. Kalian beli kualitas mahakarya yang gak ada komprominya. Dan yang paling penting, kalian ngebeli puluhan tahun sejarah kemenangan berdarah di lintasan balap. Itu adalah harga yang sangat-sangat pantas buat nebus sebuah karya seni mekanis level tertinggi. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah sekarang setelah telinga kalian panas dan adrenalin kalian memuncak sampai ubun-ubun, giliran saya yang nanya nih ke kalian para gila mesin sejati. Apa motor impianmu yang menurutmu mutlak, wajib, nggak bisa diganggu-gugat, harus banget dipasangin knalpot Thermic Noni? Tulis langsung di kolom komentar di bawah biar kita bisa adu argumen. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Terus geber mesin kalian, jangan pernah kasih kendor, dan sampai jumpa di pembahasan otomotif gila penuh asep selanjutnya. Gaspol!